Halo anak-anak Bapak yang berada di rumah, bagaimana kabar kamu hari ini? Ya, luar biasa sekali. Semoga pada hari ini juga kita semua beserta keluarga dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak Bapak, pada kesempatan hari ini dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19 ini, ya di mata pelajaran PPKN. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, Bapak mengharap sekali kepada kita semua untuk berdoa menurut agamanya masing-masing. Ya, selanjutnya pada anak-anak Bapak untuk dapat memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, meminta kepadanya semoga COVID-19 ini cepat berakhir. Untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada anak Bapak yang tetap setia menemani Bapak dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh di mata pelajaran PPKN. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi kepada kamu, yaitu materinya tentang proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuannya daripada pembelajaran ini, Bapak menginginkan kepada anak-anak Bapak untuk dapat memberikan suatu penjelasan kepada orang lain bagaimana sih proses penyusunan daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak ingin tanya nih sama kamu. Kamu pasti tahu ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini seringkali kita dengar pada saat pembacaan di acara upacara bendera ya di hari Senin. Nah, jadi Bapak ingin tanya nih, apa sih itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ya, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan konstitusi atau hukum dasar Indonesia. Oke, next berikutnya. Kenapa disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Kenapa? Nah, ternyata Undang-Undang Dasar tersebut ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, di sini ingin Bapak tanya lagi kepada kamu. Apa sih itu PPKI kepanjangannya? Ya, betul sekali. PPKI merupakan kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke ya, next berikutnya. Nah, kita akan lihat bagaimana proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ternyata rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dipersiapkan oleh BPUPKI. Nah, di sini lagi Bapak tanya nih sama kamu kembali. Apa sih itu kepanjangan BPUPKI? Ya, betul sekali. Jadi BPUPKI itu kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, anak-anak Bapak, selanjutnya kita akan lihat ternyata rancangan undang-undang yang dipersiapkan oleh BPUPKI itu dibahas pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Nah, setelah itu terjadi suatu pembubaran BPUPKI ya diganti dengan yang namanya PPKI. Nah, jadi dilanjutkanlah pembahasannya pada sidang PPKI. Nah, kita akan lihat ketika mereka bersidang, hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu hasil sidangnya diantaranya mengesahkan Undang-Undang Dasar, lalu berikutnya memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Lalu berikutnya pembentukan Komite Nasional untuk membantu Presiden. Nah, anak-anak Bapak, selanjutnya kita akan lihat susunan Undang-Undang Dasar itu yang ditetapkan oleh PPKI. Nanti kalau kamu punya buku Undang-Undang Dasar di rumah, coba kamu lihat. Itu yang pertama ya, yang pertama itu kita lihat pembukaannya yang ada 4 alinea. Lalu kamu lihat di dalamnya selanjutnya ada yang namanya batang tubuh, ada bab dan ada pasal. Itu dapat kamu lihat di dalam buku Undang-Undang Dasar kamu nanti. Nah, selanjutnya ada penjelasan. Itulah susunan daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, anak Bapak, di sini Bapak ingatkan kepada kamu bahwasanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimiliki oleh Indonesia itu sudah 4 kali terjadi perubahan.
Nah, di dalam perubahan ini disebut dengan amandemen. Baik anak-anak Bapak seluruhnya, itulah materi kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak Bapak seluruhnya, sebelum Bapak akhiri, di sini Bapak sampaikan kepada kamu semuanya bahwasanya tujuan akhir dari pendidikan adalah karakter yang baik. Tanamkan, kembangkan karakter-karakter yang ada pada diri kamu, ya. Walaupun kita tidak berada di sekolah dalam pembelajaran, kita dilakukan pembelajaran jarak jauh berada di rumah, diupayakan, kembangkan, tanamkan karakter-karakter yang baik. Inilah harapan Bapak kepada kamu semuanya. Cukup sekian anak Bapak, inilah yang harus Bapak sampaikan kepada kamu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.